的智慧证明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿商人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯：再问讯。三问讯。感恩师兄师姐，请坐。早安，师兄师姐，阿弥陀佛，感恩上人terkasih, 开始，感恩semua师兄师姐dan semua tim Sinfas yang pada pagi hari ini. Baiklah,師兄師姐, sebelum kita memulai Sinfas yang pada pagi hari ini, marilah師兄師姐kita bersikap anjali, kita bersatu hati, kita berdoa dengan tulus. Kanan, silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起
hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Cảm ơn Sesiong Sejie. Ya, Sesiong Sejie, sekali lagi saya kan ơn kepada Sesiong Sejie dan semua tim Sinfas yang pada pagi hari ini, terlebih lagi kepada guru kita, Sangren, setiap hari mengisi batin kita dengan Dharma-Dharma Buddha. Seperti biasa, Sesiong Sejie, hari ini saya ditemani oleh Sejie Puspa, Amitofo, Cao An Sejie. 阿弥陀佛，早安，师姐，Happy 早安，兄师姐们，感恩。 Baiklah, Sesiong Sejie, kita akan memulai pembahasan Sutra Teratai hari ini, bab 1, pendahuluan, episode 166, Bodhisatwa menyerap dan menegakkan segala dharma. Kan-en, silakan host. Naskah Sutra. Sebagian mencapai tingkat Pratyekya Buddha, bebas dari kebocoran dan tidak terkondisi. Sebagian mencapai tindakan bodhisatwa yang tiada muncul dan tiada lenyap. Sutra Makna Tanpa Batas, bab 1, Sifat Luhur. Silakan host. Intisari yang pertama. Dalam kehidupan di dunia, kita memiliki kebocoran yaitu ketamakan, kebencian, kebodohan, dan noda batin lainnya. Segala kebocoran berasal dari 6 pintu indera yaitu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Saat semuanya bersentuhan dengan kondisi luar, pikiran kita akan terprovokasi sehingga dharma atau kebenaran dalam batin kita terus bocor dan keluar. Dengan bocornya kebijaksanaan ini, kegelapan batin terus berpupuk. Kebocoran ini membuat kita jatuh ke 3 alam rendah. Kita harus berlatih hingga mencapai tataran bodhisatwa yang tidak timbul dan tidak lenyap. Sejak masa tanpa awal, kita memiliki hakikat kebudaan. Karena itu, ia disebut tidak timbul. Entah sejak kapan ia bermula. Inilah kebenaran. Inilah tata gata garba. Karena tidak timbul, ia juga tidak lenyap. Dengan demikian, batin kita senantiasa teguh dan stabil. Sesiong Sejie di intisari yang pertama ini, Master menjelaskan tentang adanya kebocoran batin kita ya, Sesiong Sejie. Kebocoran yang muncul itu biasanya ketamakan atau ini adalah kelompoknya noda batin ya, Sesiong Sejie. Yaitu tamak, adanya rasa benci, kebodohan batin kita, dan juga noda batin lainnya. Nah, di sini Master juga mau mengatakan bahwa sejak kebocoran adalah berasal dari 6 pintu indera ya, Sesiong Sejie. Yaitu dari mata kita yang sering melihat apa yang kita lihat itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Jika mata kita melihat hal yang benar, maka pikiran kita akan benar. Tetapi kadangkala mata, pikiran, dan juga telinga itu sangat mudah ya, Sesiong Sejie, terkena gesekan. Sehingga munculnya noda batin ya. Nah, di sini yang menyebabkan pintu indera kita sering terbuka itu adalah 6 pintu indera. Bocor dan jatuh ke 3 alam rendah. Sangat tidak bocor. Kita tetap belajar membina diri ya, Sesiong Sejie. Tiada muncul. Dari ceramah Master pagi ini memberitahu kita bahwa pada hakikatnya kita semua memiliki sifat kebudaan ya. Ini sering sekali Master berbicara tentang bahwa kita semua memiliki sifat kebudaan, tetapi kadangkala ada yang sudah terbangkitkan dan kadangkala masih belum terbangkitkan. Kita harus kanan ya, Sesiong Sejie, kepada guru kita, Sangren. Kita diberi ladang berkah, kita diberi kesempatan untuk melatih diri, membenahi batin kita, sehingga kita menjadi bodhisatwa dunia ya, Sesiong Sejie. Dari sinilah bahwa juga Master mengungkapkan sifat kebudaan kita itu harus kita latih dan kita kembangkan secara dari kehidupan ke kehidupan berikutnya secara bertahap ya, melalui pelatihan diri ke dalam dan juga pelatihan diri keluar. Nah, ini intisari yang pertama. Silakan host, intisari yang kedua. Ini ada naskah sutra.
atau memperoleh darani yang tak terhingga dan kefasihan berbicara tanpa rintangan. Sutra Makna Tanpa Batas bab 1 Sifat Luhur. Silakan, next host, silakan. Intisari yang kedua, bahasa Sanskerta Dharani diterjemahkan sebagai dapat menegakkan. Artinya, Bodhisattva dapat menegakkan semua dharma bajik agar tidak buyar atau hilang. Inilah keteguhan atau samadhi para bodhisattva. Setelah memilih hal yang benar dengan kebijaksanaan, mereka menjalankannya dengan teguh, demi membuat kebajikan tidak buyar atau hilang. Dharani juga dikatakan sebagai penegak sepenuhnya, artinya dapat menegakkan kebajikan agar tidak hilang dan menjaga kejahatan tidak muncul. Segala kebajikan ada di hati para Buddha dan Bodhisattva. Jadi mereka mampu menjunjung seluruh dharma dan menjaga segala kebajikan tidak hilang. Mereka juga memahami segala kejahatan dan menjaga segala kejahatan agar tidak timbul. Arti dari Dharani adalah menjaga seluruhnya. Seluruhnya berarti menguasai seluruh dharma dan juga menjaga berarti menjaga segala kebajikan. Yang baik dijalankan sepenuhnya, sedangkan yang buruk dihindari sepenuhnya. Nah, di sini juga Master lagi-lagi menjelaskan kita ya, Sosyong Suci, bahwa dengan darani, dengan kata darani sendiri atau penegakan sepenuhnya, artinya kita menegakkan kebajikan ya Sosyong Suci, menjalankan kebajikan kita. Bagaimana caranya? Yaitu ya kita tetap mengisi batin kita dengan dharma dan juga terjun ke masyarakat sebagai prakteknya. Nah, bagaimana sih cara supaya kebajikannya itu tidak hilang atau tetap menjaga agar kejahatannya tidak muncul ya Sosyong Suci. Nah, di sini saya mengutip bahwa caranya adalah sebagai 4 upaya benar ya Sosyong Suci, seperti sering dikatakan Master, yaitu 1, menjaga yang belum muncul ya, mencegah yang belum muncul ya Sosyong Suci. Artinya waspada terhadap pikiran kita, ucapan dan perbuatan. Kadang-kadang kita itu berucap dulu tanpa kita berpikir ya Sosyong Suci. Jadi ucapan kita itu sangat bisa menyakitkan hati orang lain atau juga bisa menyenangkan hati orang lain. Nah, disinilah kita harus tetap waspada terhadap sesuatu yang belum muncul, yaitu baik dari pikiran, ucapan dan juga perbuatan. Kemudian meninggalkan yang sudah muncul, artinya kita tetap mengoreksi diri kita ya Sosyong Suci, berintrospeksi diri, mundur kembali bahwa apa yang kita ucapkan atau kita lakukan itu sudah benar atau belum. Jika kita sudah benar, kita tinggalkan. Jika kita belum benar, kita harus belajar untuk memperbaikinya. Kemudian menumbuhkan kebajikan yang belum timbul. Nah, di sini kita semua ini menggarap ladang berkah ya Sosyong Suci di sini, sama seperti saya dan Sece Puspa hari ini juga belajar ya menggarap berkah ya, karena kita di sini juga masih sama-sama belajar. Nah, di sini Master juga mengatakan bahwa menumbuhkan kebijaksanaan yang belum muncul yaitu berbuat baik, misalnya kita berdana, melakukan meditasi dan juga belajar dharma seperti sekarang ini ya Sosyong Suci. Kemudian memelihara dan mengembangkan yang sudah muncul. Nah, ini sangat penting sekali dalam mencegah bagaimana kebajikan kita itu tidak hilang dan juga menjaga kejahatan itu tidak muncul. Di sini kebajikan harus menjadi kebiasaan setiap hari ya Sosyong Suci, atau kita melakukan kebaikan itu harus dilakukan setiap hari dan setiap waktu. Di saat kita membuka mata, kita harus menjaga pikiran kita bahwa kita harus hari ini melakukan banyak hal kebajikan dan juga dapat mempraktekkannya juga ya Sosyong Suci. Silakan host intisari berikutnya. Intisari yang ketiga, setelah memahami kebenaran, untuk dapat membabarkannya kepada orang lain, kita harus memiliki kebijaksanaan makna tanpa rintangan. Harus memahami makna di balik prinsip kebenaran. Kebijaksanaan Dharma tanpa rintangan. Saat ingin membabarkan Dharma, meski telah memahami kebenarannya, untuk dapat membimbing orang lain, kita juga harus memahami kondisi dan cara yang sesuai. Bahasa, istilah tanpa rintangan. Ini berhubungan dengan penjelasan dari banyak istilah.
Jika Anda memahami Dharma, harus membabarkannya lagi dengan suara Anda. Dengan demikian barulah orang lain turut memahaminya. Belajar ajaran Buddha bukan hanya membimbing diri sendiri, juga harus membimbing orang lain. Jadi kita harus memiliki kefasihan berbicara tanpa rintangan. Nah, Master tadi di ceramah pagi tadi menjelaskan bahwa bagaimana cara menyebarluaskan ajaran sejati. Master bilang ada 4 metode ya, Sesiung Suce, yaitu makna tanpa rintangan, dharma tanpa rintangan, bahasa atau istilah tanpa rintangan, berbicara tanpa rintangan. Nah, yang kita pahami, kita harus sama-sama memahami dulu, kita harus belajar dulu Sesiung Suce bahwa apa sih prinsip dari kebenaran tadi. Artinya, misalnya contohnya seperti ini. Saat kita berbicara dengan orang lain, kita harus menumbuhkan kebijaksanaan kita dulu ya, Sesiung Suce. Di sini yang saya tangkap makna tanpa rintangan, contohnya Master mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, atau status sosialnya. Dan juga harus selalu menyebarkan cinta kasih dan kewelas-asihan tanpa pamrih. Nah, ini kita semua sudah tahu ya Sesiung Suce hal ini. Kemudian setelah kita memahami prinsip kebenaran itu, kita harus mencari tahu ya Sesiung Suce metode apa yang pas untuk membimbing atau untuk membabarkan sesuai dengan kondisi dan juga kapasitas masing-masing. Kita sama-sama tahu ya Sesiung Suce, Master membimbing kita ini sangat tidak mudah ya, karena kita semua sebagai relawan Ceci mempunyai kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda untuk menyerap Dharma. Nah, di sini yang saya tahu, Master mengajarkan kita itu dengan 4 metode ya setiap hari ya Sesiung Suce, yaitu dengan Master bercerita, dengan lentera kehidupan, dengan the essence of body mind, atau dengan sanubari teduh. Nah, di situ Master mengulas kembali tentang Dharma ya Sesiung Suce. Ini adalah metode terampil Master karena kita semua memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam menyerap Dharma. Nah, sedangkan kita dalam menyampaikan Dharma, kita terlebih dahulu harus memahami dulu Sesiung Suce apa yang akan Dharma apa yang akan kita bawakan atau kita sharingkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu tertarik untuk sama-sama belajar. Nah, di sini Master juga sering berkata bahwa kita itu harus bisa membimbing diri sendiri dulu ya Sesiung Suce. Barulah kita dapat membimbing orang lain. Sama halnya seperti kita melihat Kanenhu ya Sesiung Suce. Kita harus mengobati batinnya dulu, tapi kondisi batin kita juga harus tenang dan seimbang Sesiung Suce. Barulah kita dapat berbicara dan juga membimbing Kanenhu tersebut. Nah, di sini kita semua memiliki kefasihan dalam berbicara. Sama seperti misalnya kita sedang sharing, sedang berbicara tentang Ceci kepada orang lain. Bagaimana caranya kita berbicara tentang membahas Ceci ya dengan orang yang belum mengenal Ceci. Nah, disinilah kita dibutuhkan sedikit atau banyaknya Dharma, sedikit banyaknya pengetahuan tentang Ceci, tetapi kita juga harus melakukannya terlebih dahulu. Jika kita sudah melakukannya terlebih dahulu, otomatis orang yang akan melihat kegiatan kita akan tertarik dengan Ceci. Nah, disinilah saya juga merasa kangen kepada Sangren bahwa Sangren sudah membuka pintu Cecinya begitu luas dan besar ya Suci, sehingga semua orang bisa ikut terjun dan masuk ke dalam Ceci untuk melatih diri dan juga selalu berbuat kebajikan bersama-sama. Inilah yang saya tangkap bahwa dari kalimat membimbing diri sendiri dan juga membimbing orang lain yang menggunakan kefasihan dalam berbicara ya Sesiung Suce. Nanti Sesiung Suce dapat menambahkan dan juga men-sharingkan. Sece Puspa juga boleh menambahkan apa yang saya sampaikan pagi ini karena saya juga masih belajar ya Sesiung Suce. Kanen ya, silakan host.
Nah, ini kepastian berbicara tanpa rintangan adalah salah satu dari 4 kebijaksanaan tanpa rintangan. Artinya bodhisatwa menuruti kapasitas dan sifat dari pahala makhluk, serta dharma yang suka didengarkan, membabarkan dharma dengan selaras sempurna tanpa rintangan. Makanya dinamakan kebijaksanaan dari berbicara tanpa rintangan. Kan, host? Yang dijunjung oleh para dewa dan manusia baru saja bangkit dari samadhi dan memuji bodhisatwa para praba. Engkau berperan sebagai mata dunia. Sutra Teratai bab 1 di pendahuluan. Silakan host, Kanan. Nah, untuk intisari yang keempat, saya mempersilakan Sece Puspa untuk melanjutkannya. Kanan Sece Puspa, Chào Amito.弥陀佛，感恩呀，Happy 师姐，感恩上人ya, 感恩师兄师姐们, kita sama-sama belajar ya. Mungkin yang kita setiap hari mendengarkan ceramah master banyak sekali ya, mungkin dari師兄師姐們juga yang baru ya. Mungkin pelan-pelan bisa ulang dibaca, dan kalau bisa dicatat ya. Kalau dicatat mungkin lebih gampang ya. Kadang-kadang kita hanya baca, tapi kalau nggak dicatat agak sulit ya. Memang kalau Puspa suka catat ya. Oke, kita mulai yang keempat. Yang dijunjung oleh para dewa dan manusia adalah orang yang dipanggil secara terhormat sebagai guru oleh para dewa dan manusia, menunjukkan pada Buddha Chandra Surya Padipa. Dalam persamuan Buddha Chandra Surya Padipa, para dewa memberikan persembahan kepada Buddha Chandra Surya Padipa. Buddha Chandra Surya Padipa saat itu bangkit dari samadhi, lalu menggunakan sikap yang agung serta penuh cinta kasih dan welas asih memuja bodhisatwa para praba. Buddha Chandra Surya Padipa berkata, engkau bertindak sebagai mata bagi dunia. Mata dunia menggambarkan Buddha yang mampu menjadi mata bagi semua manusia di dunia. Di tengah lautan noda batin yang mengombang-ambingkan, hanya Buddha dengan kebijaksanaannya yang mampu menunjukkan arah bagi semua makhluk. Jadi Buddha dapat menjadi mata bagi semua makhluk di dunia, sehingga memiliki arah dan pandangan yang benar. Mungkin sejam-sejaman ya, kalau Puspa lihat makin ini kalau kita lihat ya, Dharma itu makin mendalam ya. Kalau kita dari awal tidak mendengar, memang kita agak sulit ya, karena kita bingung juga ya. Mungkin sekarang begini, sejam-sejaman. Waktu masa Sang Buddha, sebelum mencapai pencerahan, itu Sang Buddha ada di dalam istana. Kenapa orang tuanya tidak memberikan Sang Buddha keluar dari istana? Karena di luar istana itu banyak melihat ya adanya kondisi kelahiran, sakit, tua, dan mati. Sejam-sejaman 4 fase ini ya. Jadi sebenarnya sebelum Sang Buddha mencapai pencerahan, hal itu mungkin manusia menganggap hal itu adalah biasa-biasa alami aja ya. Maksudnya tidak ada berpikir bahwa kondisi manusia bisa terlahir dalam kondisi yang bisa mengalami penderitaan atau sebab-sebab yang lain itu ada sebabnya. Karena kondisi setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, Sang Buddha merasakan, wah sangat luar biasa ya, bahwa semua makhluk adalah memiliki batin yang sama, sangat murni, yaitu hakiki Buddha ini ya. Sebelum Sang Buddha sebenarnya sudah ada Buddha-Buddha masa lampau ya, kita tidak tahu juga Yesus yang sejiman. Kalau dilihat dari Sutra Teratai, Buddha-Buddha masa lampau itu sudah sangat banyak sekali. Tapi dalam kondisi kita lihat dari Sang Buddha itu, memang awalnya tidak tahu bahwa oh ternyata setelah mencapai pencerahan baru memahami bahwa oh ada kelahiran, sakit, tua, dan mati, begitu banyak penderitaan, adanya hukum sebab akibat, semuanya yang kita mungkin sejam-sejaman sering dengar ya. Itulah kita kenapa bisa terlahir di alam-alam rendah itu juga ya. Hanya Sang Buddha merasakan bahwa kita semuanya memiliki hati yang begitu murni, memiliki welas asih, memiliki cinta kasih, dan juga memiliki kebajikan-kebajikan yang sangat luar biasa. Maka Sang Buddha merasakan sangat sukacita bahwa ternyata kita semua makhluk ini karena kondisi-kondisi dari sebab dan kondisi yang membuat akibat kita bisa menjadi terlahir tidak sempurna, terlahir di alam rendah, dan selalu di dalam kondisi menderita. Makanya muncullah pengajaran dari Sang Buddha 4 kesunyataan mulia. Bagaimana memahami penderitaan itu muncul ya, sejam-sejaman ya.
Jadi di sini Puspa juga merasakan sangat luar biasa karena kita semuanya sudah mendengarkan Dharma dari awal ya, tapi kita harus benar-benar pahami. Setelah pahami harus kita sendiri mengoreksi diri kita sendiri. Sesung sejeman di sinilah mengajak kita untuk lihat ke dalam diri kita sendiri. Kondisi saya saat ini, kenapa bisa begini? Itu semuanya adalah sebab dan akibatnya. Dari ada sebab akibat, bagaimana saya sekarang sungguh sangat bahagia bisa mendengarkan Dharma dan saya juga bisa merubah hidup saya dari yang sekarang sudah saya pahami kenapa bisa begini dan saya akan mengoreksi supaya kehidupan berikutnya lebih baik lagi. Mungkin dari Sesung Sejeman kita sama-sama belajar ya. Karena kalau kita makin mendengar kita merasa sukacita karena kondisi kita tidak akan tetap begini, tapi akan berubah menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Tergantung dari pelatihan diri kita masing-masing ya, Sesong Sejeman ya. Jadi disinilah kita lihat yang dijunjung adalah guru ya, kita bilang ya, para Buddha ya. Tapi kita kembali lagi, sebenarnya kita juga akhirnya bisa menjadi apa, Sesong Sejeman? Suatu saat kita juga akan menjadi Buddha. Melewati gelombang-gelombang ya, kita sekarang udah diingatkan oleh guru kita ya, selalu memanggil kita adalah Husamen, para bodhisatwa. Jadi para bodhisatwa ini sama sebenarnya, kita tidak ada bedanya ya. Kita melatih diri, apalagi kita sudah mendapatkan guru yang begitu bijaksana, selalu mengingatkan kita dalam ceramah-ceramahnya. Apa yang sudah kita tahu, tabiat kita yang tidak baik, bagaimana kita merubah lebih baik lagi, Sesong Sejeman. Inilah yang akan membuat kita punya batin menjadi jernih kembali. Karena selalu diingat yang di awal ya, noda batin kita begitu banyak. Karena apa? Debu-debu, karena apa? Itu semuanya karena kita sendiri. Keinginan yang berlebihan, membuat kita risau, membuat kita tidak bahagia, menimbulkan itulah penderitaan-penderitaan yang muncul. Tapi setelah kita memahami ini, sebenarnya kita mulai bisa mengikis semua kekotoran batin kita lewat pelatihan diri kita masing-masing, Sesong Sejeman. Apalagi kita sudah masuk ke pintu Dharma Ceci ini ya, sungguh bahagianya. Kita benar-benar bisa memahami bahwa segala Dharma itu ada di dalam batin kita. Hanya bagaimana kita benar-benar bisa pergunakan sebaik mungkin ya. Kalau Puspa merasakan kenapa bisa mengatakan bahwa batin kita bisa menyatu dengan alam semesta, Sesong Sejeman. Sebenarnya ini ya, mungkin dari Sesong Sejeman kita kadang-kadang tidak, kalau dalam kondisi suatu kesadaran yang benar-benar kita berkesadaran, itu kalau kondisi batin kita benar-benar hening, kita bisa bersatu dengan kondisi alam semesta. Makanya kenapa kadang-kadang kita bilang, bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi. Itu adalah karena kondisi batin kita yang begitu hening, bersatu dengan alam, sehingga gelombang itu yang muncul. Kita akan merasakan, wah, kenapa merasakan ada sesuatu yang akan muncul? Itu benar atau tidak, tapi tergantung dari pelatihan diri kita sendiri dan juga kita sendiri yang akan dengan kesadaran merasakan apakah itu benar atau tidak ya, Sesong Sejeman ya. Disinilah Puspa merasakan Dharma itu sebenarnya sangat menakjubkan, sangat luar biasa. Tergantung dari kita benar-benar apakah kita sudah yakin akan Buddha Dharma. Kalau kita yakin akan Buddha Dharma, sebenarnya kita pergunakan Dharma sebaik mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk dalam berkesadaran melakukan apapun seperti sudah diingatkan. Hal yang baik kita lakukan, hal yang tidak baik jangan kita lakukan. Karena kebajikan itu sebenarnya sudah ada di dalam batin kita ya, Sesong Sejeman ya. Hanya kita manusia awam masih dalam gelombang penuh dengan debu ini yang sehingga membuat kita bimbang dan ragu. Jadi disinilah kita kalau benar-benar memahami Dharma, kita praktekkan di dalam kehidupan kita, pasti kita akan merasakan sungguh luar biasa Dharma ini ya. Maka disinilah kita lihat dari guru kita bagaimana membimbing kita. Mungkin Sesong Sejeman juga pernah dengar ya. Awalnya Master mau membabarkan Sutra Teratai itu juga khawatir akan kita murid-murid apakah sudah bisa menerima dan memahami itu ya. Jadi sehingga kenapa Sutra Teratai bisa sampai telat baru kita bilang sampai yang Puspa dapat waktu itu 2014 ya, kita baru mulai benar-benar mendengarkan Dharma Sutra Teratai dari Master ya. Tapi hal ini juga Master juga harus bagaimana ya, bahwa muridnya begitu banyak, bukan setiap murid memiliki kapasitas yang sama, Sesong Sejeman. Jadi berbeda-beda juga, sehingga kita lihat dari waktu pembabaran ini,
Master selalu memberi contoh-contoh yang begitu banyak ya, sehingga kita baru paham, oh ternyata ini yang dimaksud dari guru kita. Apalagi ada lagi yang sudah memang kita jalanin ya, sehingga guru kita bisa memberi tahu kita, ini loh yang sudah kalian jalanin di dalam sutra ini. Oh, baru kita memahami, benar ya. Inilah Puspa merasakan seperti sekarang diingatkan kembali kita juga ya, mungkin dari kita yang sudah jadi komite, bagaimana kita juga membimbing, kita punya Sesyong Sejemen yang baru ya. Inilah kita harus benar-benar dengan sat paramid ya, menurut Puspa dengan sat paramid ya. Karena kita tahu memang setiap orang berbeda-beda kapasitas ya. Tapi kita jangan melihat yang mereka baru berarti kapasitasnya rendah. Belum tentu Sesyong Sejemen. Karena Puspa merasakan ini adalah bawa dari masa-masa kalpata tertentu yang memang mereka kalau sudah benar-benar menjalani Dharma, begitu mereka mendengarkan Dharma, mereka sudah langsung merasakan sukacita dan memahami dan juga bisa mereka langsung praktekkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ini yang dapat kita lihat bersama-sama Sesyong Sejemen. Apalagi kita di sini selalu belajar setiap hari, selalu diingatkan oleh guru kita ya. Inilah suatu yang kadang-kadang kita bilang luar biasa ya. Karena sutra Trata ini Puspa merasakan ya, untuk di seluruh dunia, mungkin guru kita aja ya yang baru pertama kali mengajarkan kepada semua murid ya, apalagi secara online yang dapat kita dengar ya. Ini sangat luar biasa, seperti kita bilang, mungkin Sesyong Sejemen ya, persamuan Dharma kita bilang di Guru Najar itu ya, inilah kita bilang setiap hari kita dapat mendengarkan adalah sangat sukacita. Mungkin Sesyong Sejemen setiap hari mendengarkan Dharma kita harus merenungkan ya, kita bisa merasakan bahwa Dharma ini menuntun kita bukan hanya di kehidupan ini, tapi di dalam setiap kehidupan. Sehingga suatu saat kita benar-benar akan terlepas dari semuanya. Inilah Sesyong Sejemen, kenapa kita selalu diingatkan tidak muncul dan tidak tenggelam. Kita suatu saat pasti akan sampai tahap ke sana ya. Jadi di sini sekarang kita diajarkan bagaimana membuat batin kita benar-benar bisa sampai tahap kondisi itu ya, Sesyong Sejemen. Oke, kita next dulu Kan En. Silakan host Kan En. Untuk yang kelima, Buddha bisa menjadi mata bagi orang-orang di dunia, memungkinkan mereka untuk melihat jalan benar. Memuji kalau bodhisatwa, para praba adalah terunggul dalam kebijaksanaan. Makanya dikatakan engkau berperan sebagai mata bagi dunia. Pujian bagi bodhisatwa, para praba keluar dari mulut Buddha Chandra Suryapada Dipa. Ini membuktikan bahwa bodhisatwa, para praba memiliki kebijaksanaan unggul. Dharma yang beliau babarkan telah mendapat pengakuan dan keyakinan dari orang-orang. Demikianlah Dharma disebarkan oleh Buddha dan Bodhisattva. Para Bodhisattva datang untuk membantu para Buddha, dan para Buddha memuji para Bodhisattva serta mengakui kebijaksanaan mereka. Mungkin poin kelima ini ya, Sesyong Sejemen, kita dapat juga ya. Kita sangat kangen kepada guru kita juga membabarkan Dharma ini, dan Dharma yang guru kita babarkan juga berusaha bagaimana kita wariskan kepada semuanya juga ya Sesyong Sejemen. Jadi bukan hanya sampai di tempat kita stop ya. Nah, disinilah dikatakan kenapa bisa menjadi mata bagi orang-orang di dunia. Karena kita membabarkan Dharma yang kebenaran sejati ini, bagaimana membuat semua makhluk bisa benar-benar di jalan kebenaran sejati ini. Kalau semua makhluk bisa di jalan kebenaran sejati ini, dunia ini akan menjadi dunia Buddha, Sesyong Sejemen ya, akan menjadi kota Buddha ya. Puspa merasakan ini memang tidak mudah ya. Apalagi kita tahu guru kita selalu membimbing kita juga bagaimana suruh kita terjun ke dalam masyarakat. Di dalam masyarakat inilah kita bagaimana juga membimbing mereka dalam kondisi yang benar-benar mereka dalam kondisi yang penuh dengan kebingungan atau kebimbangan juga dapat kita bimbing ya. Ini dari kita dulu Sesyong Sejemen. Karena kita akan jadi teladan untuk mereka juga. Karena pelatihan diri ini memang tidak mudah. Tapi kalau kita benar-benar memahami Dharma ini, kita harus sendiri bisa bagaimana memutuskan kerisauan-kerisauan di dalam batin kita.
sehingga kita sudah yakin akan Buddha Dharma, kita menjalankannya pasti akan merasakan sukacita di dalam Dharma, dan kita juga dapat membimbing semuanya sehingga di jalan kebenaran sejati ini ya. Oke, kita next dulu, silakan host Kangen. Naskah Sutra, semua bersandar pada keyakinan bahwa engkau mampu menjunjung dan menegakkan perbendaharaan Dharma, sebagaimana Dharma yang kubabarkan. Hanya engkau yang mampu memberi kesaksian padanya. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Oke, next host Tante. Yang keenam, Bodhisattva para praba sendiri telah sepenuhnya memahami kebenaran dan dapat membuat semua orang juga turut memahaminya. Setiap orang memiliki hakikat kebudaan, sehingga juga mampu menjunjungnya. Semua orang memiliki keluhuran hakiki yang tak terhingga, sehingga disebut sebagai perbendaharaan Dharma. Perbendaharaan Dharma juga disebut Tathagata Grahba, prinsip kebenaran dari sifat Dharma. Sifat Dharma menyimpan kebajikan yang bersifat hakiki. Buddha Chandra Surya Padipa berkata, segala Dharma yang engkau babarkan sama seperti yang aku babarkan. Sedikit pun tiada berbeda. Ini menunjukkan bahwa hati Buddha dan Bodhisattva saling menyatu. Susang Sejimen selalu diingatkan ya, kita semuanya sama memiliki hakiki kebudaan. Sebenarnya di dalam kondisi kita semuanya memiliki kebajikan ya. Karena ada debu-debu itu yang menutup sehingga kondisi-kondisi itu membuat kita penuh dengan kebingungan dan juga muncul pikiran ini benar-benar kadang-kadang Sisong Sejimen coba sama-sama kita renungkan ya. Kadang-kadang kita ya ketemu seseorang yang kita merasa ini harus saya bantu ya. Tapi pada saat kita hanya dalam berapa detik itu pikiran udah berubah. Wah, nggak usah lah, dia kondisinya masih sehat gini. Nah, itulah kadang-kadang kita bilang, sebenarnya kalau dalam pikiran kita sudah muncul, kita sudah melihat kondisi yang memang kita perlu bantu, kalau kita memang muncul hal itu yang bisa benar-benar kita merasakan, ya benar-benar dia kondisinya harus dibantu, ya kita bantu. Jangan sampai kadang-kadang kita berpikir begitu, nanti kita jalan, kita muncul lagi, dia sudah hilang. Karena aku sudah merasakan itu adalah bodhisattva juga ya, bagaimana membuat kita punya batin muncul, kita punya kondisi cinta kasih dan welas itu sesaat. Tapi karena debu yang begitu tebal, sesaat lagi sudah dalam hitungan nggak detik ya, sejemennya itu hilang. Itulah Puspa kadang-kadang merasakan bahwa ini benar-benar kita harus pahami kita pikiran dan batin ini. Karena kondisi ini juga kita lihat semuanya adalah bodhisattva. Hal yang dapat kita pahami, kita harus benar-benar, makanya kadang-kadang kita bilang mata kenapa bisa menjadi mata dewa, telinga bisa menjadi telinga dewa, itu semuanya ya Sesong Sejimen ya. Itu bukan bilang nggak ada ya. Mungkin Sesong Sejimen juga pernah ya kita sama-sama mendengar kenapa ada orang memiliki batin yang sangat jernih sehingga bisa melihat kondisi-kondisi kerisauan kita, kehidupan kita yang mungkin yang masa lampau. Kalau untuk masa akan datang mungkin agak kabur-kabur Sesong Sejimen. Jangan percaya juga ya, karena Pusma merasakan begini. Kalau masa lampau itu sudah lewat punya, pasti dia terlihat jelas. Tapi yang masa akan datang, dia tidak bisa terlihat jelas. Karena kenapa? Tergantung dari perbuatan kita, Sesong Sejimen. Kenapa Puspa merasakan Master selalu bilang, kebajikan sekecil apapun dapat kalian lakukan. Karena kita merasakan itulah yang akan membuat perubahan-perubahan dalam kondisi kita. Yang akan membawa kita ke arah yang lebih baik, Sesong Sejimen. Karena apa? Yang kita tabur kebajikan itu sebenarnya sudah kita tabur di dalam gudang kesadaran. Sehingga dia akan menumpuk juga. Kalau dia sudah menumpuk, mungkin Sesong Sejimen, kita bilang karma tidak baik itu pasti ada, tidak bisa merubah. Dan dia juga akan muncul, tidak bilang tidak muncul. Tapi kalau kondisi kebaikan kita, kebajikan yang kita buat banyak, dia akan menumpuk dan dia akan menekan kita punya kondisi karma tidak baik. Sehingga karma tidak baik itu kalau akan muncul, dia tertekan, dia tidak meledak langsung ya Sesong Sejimen ya. Mungkin Sesong Sejimen boleh renungkan dan pahamin. Karena Puspa suka merenungkan dan pahamin juga ya. Kenapa ini bisa muncul begini? Karena kalau sudah muncul Puspa suka pikir, kenapa dia bisa muncul begini? Dan kenapa
dia munculnya begini. Suka berpikir begitu Sejong Suciman, kalau udah muncul saya akan berpikir begitu. Saya akan renungin bahwa benar apa yang dikatakan Master. Kalau hal yang memang setiap hari kita bisa berbuat kebajikan, kecil-kecil, kayak kita menabung Sejong Suciman, kita kalau setiap hari menabung, pasti tabungan kita akan banyak ya. Tapi kalau kita selalu tidak menabung, kita pakai terus uangnya pasti akan kosong ya. Begitu juga kalau kita kebajikan habis, yang tersisa adalah kita punya karma buruk. Kalau karma buruk itu akan muncul, tidak ada yang menekan, pasti dia meledaknya sangat menakutkan ya. Mungkin dari Sejong Suciman nanti bisa sharing ya. Karena ini adalah kehidupan sehari-hari yang kita berusaha berkesadaran memahami ini. Dan kita juga akan berusaha bagaimana untuk merubah kondisi-kondisi yang tidak baik menjadi baik. Karena kita selalu diingatkan ya dari awal ya. Kita lihat begitu banyak kisah-kisah dari yang selalu Master ceritakan ya. Apalagi kalau kita lihat dari cerita Master bercerita, itu juga kisah nyata Sang Buddha kan, Sejong Suciman. Tapi kalau Sejong Suciman sering nonton The ITV, itu adalah kisah relawan, kisah nyata juga, kisah relawan kita yang nyata juga ya. Jadi disinilah kisah-kisah nyata yang dapat kita rasakan bahwa itu adalah kebenaran ya, bahwa Dharma itu sangat luar biasa, bisa membuat kita dari hal yang kondisi kita awalnya penuh dengan penderitaan bisa menjadi bahagia di dalam Dharma. Mungkin dari Sejong Suciman kalau yang sudah bisa merasakan juga dapat sharing ya. Karena kita di sini sharing sama-sama kita berbagi Dharma kepada semua saudara sedharma. Sehingga kita semuanya akan selalu sukacita di dalam Dharma. Oke, next. Host Kan En. Oke, Kan En, Sejong Suciman mungkin kita untuk Vivi yang dulu ya, Ci Happy. Ya, Oke, benar silakan. sekali. Kan En. Silakan Sece Vivi. Cảm ơn Phan Trần Đại Sứ, cảm ơn Sư Xuân Sư Chị, cảm ơn Puspa dan Hevi Sư Chị. Hari ini tentang Bodhisattva menyerap dan menegakkan segala dharma. Dikatakan dalam Sutra Makna Tanpa Batas, memperoleh dharani yang tak terhingga dan kefasihan berbicara tanpa rintangan. Dharani itu adalah bodhisattva yang dapat menegakkan semua dharma bajik agar tidak hilang juga. Samadhi seorang bodhisattva itu adalah penegakan sepenuhnya dalam menegakkan kebajikan dan menjaga agar kejahatan tidak muncul. Segala kebajikan yang berada dalam kondisi batin para Buddha dan Bodhisattva dapat menegakkan segala dharma. Dan juga ini disebut dengan pintu penyerapan dan penegakan, yaitu manusia yang dapat mengembangkan jalan kebenaran dengan memahami prinsip kebenaran. Dan dalam 4 metode kebijaksanaan tanpa rintangan ini terdapat 4, yaitu pertama, makna yang tanpa rintangan. Dengan kita memahami prinsip kebenaran, kebijaksanaan, kita akan memahami juga makna dari intisari dari prinsip kebenaran. Kedua, dharma tanpa rintangan. Memahami prinsip kebenaran dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas, dan dalam berbicara disesuaikan dengan orang, waktu, dan tempat dalam memberi pengajaran. Ketiga, bahasa tanpa rintangan. Ini butuh banyak bahasa, yaitu bahasa daerah, budaya yang berbeda, atau makna dari bahasa dan kata-kata. Yang keempat, berbicara tanpa rintangan, yaitu pemahaman disampaikan melalui suara dan ucapan kita. Orang lain bisa mengetahui dan mengerti setelah diungkapkan dengan suara. Dan belajar ajaran Buddha itu untuk menyelamatkan, membimbing diri sendiri dan orang lain.
Kefasihan berbicara tanpa rintangan ini adalah kebijaksanaan dari berbicara tanpa rintangan. Bodhisattva itu menuruti kapasitas dan sifat dari para makhluk. Dharma yang suka didengarkan yaitu membabarkan dharma dengan selaras, sempurna dan tanpa rintangan. Dan juga membabarkan dharma yang bisa dipahami orang dengan tulus dan menyimpan dharma di dalam batin sehingga tidak bocor dan mempraktekkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Tabiat buruk dan kerisauan batin ini haruslah dikikis. Inilah tujuan kita melatih diri dalam naskah sutra yang dijunjung oleh para dewa dan manusia baru saja bangkit dari samadhi dan memuji Bodhisattva Varaprabha. Engkau berperan sebagai mata bagi dunia. Dan dikatakan Buddha bisa menjadi mata bagi orang-orang di dunia dengan kebijaksanaan Buddha mengamati para makhluk dengan mata welas asih. Kehidupan manusia yang kebingungan di dunia materi yang rumit ini, orang-orang muncul banyak noda batin dan kerisauan batin. Sehingga dengan kebijaksanaan Buddha membimbing dan mengarahkan ke arah tujuan yang benar dan tepat dengan pandangan dan pemahaman benar. Agar Bodhisattva dapat menegakkan menyebarluaskan ajaran sejati dengan tenang. Dan juga arti dari Buddha menjadi mata bagi orang-orang di dunia agar mereka itu dapat melihat jalan yang benar. Memuji Bodhisattva Varaprabha terunggul dalam kebijaksanaan sehingga semua orang itu dapat berlindung, mempercayai, menahankan, menjunjung, menegakkan perbendaharaan dharma atau Tathagata Garbha. Buddha Chandra Surya Pradipa itu bertemu 4 kelompok murid yang sangat giat bersemangat. Sehingga para dewa sangat sukacita dan mereka datang memberi persembahan. Buddha Chandra Surya Pradipa ini keluar dari samadhi dan dengan welas asihnya memuji Bodhisattva Varaprabha. Itu engkau berperan sebagai mata bagi dunia. Jadi disinilah para bodhisattva itu mendapat pujian dari Buddha Chandra Surya Pradipa karena beliau bisa membimbing para makhluk itu agar bisa terbebas dari noda batin dan kerisauan batin sehingga bisa juga membimbing dan mengarahkan para makhluk itu menuju ke arah tujuan yang benar dengan pandangan dan pemahaman benar. Cảm ơn sư兄sư姐. Mitofo, cảm ơn Vivi Liang sư chị. Cảm Mungkin ơn. dari sư兄sư chị yang lain yang mau sharing silakan. Silakan Sesiung Suci. Mungkin dari Sesiung Sucimen tadi kita udah mendengarkan Dharma Master sama-sama ya. Pasti dari Sesiung Sucimen juga ada dapat poin-poin apa boleh di-sharing ya. Kita sama-sama belajar ya. Silakan Jadi Secegun. silakan Secegun. Selamat pagi, Puspa Doa. Suce dan Heavy Suce, Kangen, Sangren Kaise. Selamat pagi Sesiung Suce semua. Ya kalau berbicara masalah Dharma ya, kalau kita ya merasa sukacita dalam Dharma ya, itu seperti Puspa Suce tadi ya, atau saking terharunya ya, memang betul-betul dirasakan ya sama keluarganya ya, sehingga Sece dan Sesiungnya serta putrinya ya bisa berjalan bersama ya. Memang ya
terlihat ya, sangat terlihat kalau kita sukacita dalam Dharma tuh ya memang begitu gitu ya. Nah itulah jalan pelatihan diri yang betul-betul saya merasakan ya. Saya juga jadi sangat terharu ya mendengar sharingnya moderator Happy Sece yang begitu mendetail ya, dari pembabaran Dharma Master ya. Terus Puspa Sece juga keterharuannya ya terhadap sukacita Dharma itu ya sangat luar biasa ya memang ya. Beliau adalah orang yang sangat saya teladani ya, keberadaannya tuh sangat luar biasa ya. Nah itulah ya kenapa ya Master dalam pembabaran dharmanya, kenapa enam indera kita pada saat bersentuhan dengan 6 objek itu ya pasti ada perasaan yang negatif dan positif ya. Nah, kalau kita melihat ini adalah teladan saya, ya itulah yang kita ikuti. Tapi kalau kok dia mah begini, kok dia begitu, nah itu buat introspeksi gitu ya. Jadi saya sih memang nggak seperti Puspa Sece dan Heavy Sece ya sebagai moderator yang sangat mendetail penjelasannya ya. Tapi bagi saya ingin meneladani orang, masalah ya, materi yang kita alami itu yang baik tentunya. Nah, yang tidak baik ya tentunya kita jadikan pelajaran. Nah, itu saja. Memang nggak gampang ya pelatihan diri ini dan perlu perjalanan, perlu proses ya. Nah, itulah jadi kalau banyak ya yang sukacita dalam Dharma sehingga bisa mencurahkan isi hatinya, sharing ya, bagaimana Master tuh dengan cara apa ya, metode yang bagaimana supaya para muridnya tuh semua makhluk ya bisa mengerti ya, bisa paham ya, bisa paham tentunya harus praktekkan ya, karena kalau tidak ada praktek atau tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, tentunya ya Puspa Sece dan keluarganya tuh tidak mendapatkan suatu sukacita dalam Dharma ya. Nah nantinya Sesiung Sece semua pasti saya yakin ya. Nah, tadi dikatakan karena kita yakin ini adalah prinsip kebenaran, ini adalah kebenaran sejati, ini adalah Dharma yang sejati yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu kita melatih terus, berusaha terus ya. Tadi Happy Sece juga sudah mengatakan 4 usaha benar ya. Semua memang ya itu ya yang harus kita praktekkan ya. Aduh, bosen, nggak jauh dari batin ya. Kenapa sih batin selalu bocor ya? Introspeksi ya. Saya juga belajar. Kenapa batin saya selalu bocor? Oh, noda batin ya. Oh, gelap batin ya. Itu jadi kita karena belajar melatih hati, membina diri, melatih diri ya. Jadi ya belajar terus ya. Jangan berhenti, karena kalau berhenti nanti makin menumpuk itu noda batin ya. Kan lagi belajar supaya batin ini nggak bocor ya. Memang nggak gampang, makanya terus berlatih ya di jalan Bodhisattva ini ya, jalan yang harus kita tapaki, jalan yang harus kita terjun ke tengah masyarakat. Itu saja ya Puspa Sece dan Happy Sece, tolong ditambahkan ya supaya pemahaman dari Sesiung Sece semua di sini bisa lebih mengerti apa yang saya sharingkan. Kan Puspa Sece, kan Happy Sece, kan Sesiung Sece semua. Kan ya Happy Sece. Mungkin dari Sesiung Sece ya. Memang kadang-kadang Puspa pikir sangat kangen ya, kenapa kita bisa berjodoh dengan Master. Puspa kadang-kadang juga pikir ini sungguh kangen ya, mungkin kita bilang kehidupan masa lampau juga seperti yang Master bilang, saya sudah berusaha untuk menjalin jodoh dengan kalian sehingga kita bisa berjodoh dengan Master. Kalau seandainya kita tidak berjodoh dengan Master atau kondisi yang saat ini ya, Puspa merasakan mungkin keluarga saya tidak akan bahagia. Karena kita memiliki masing-masing punya ego, Sesiung Sece.
baik kita suami istri atau anak, masing-masing memiliki ego. Jadi ego itu yang membuat kita selalu di kondisi yang tidak happy punya. Pasti kalau seseorang ngomong apa saya tidak suka, anak ngomong apa saya tidak suka. Jadi di dalam kondisi keluarga yang tidak bahagia. Tapi setelah kita memahami Dharma, kita akan merasakan kenapa saya bisa berjodoh dengan suami yang ini, anak-anak yang ini, dalam kondisi satu keluarga ini, itu loh. Sampai saya ada bilang sama anak-anak saya, kita berjodoh bukan suatu kebetulan, karena kita sama-sama sudah hutang karma bersama di dalam keluarga ini. Jadi ini kita harus sama-sama bagaimana supaya bisa membuat satu keluarga yang bahagia. Jadi kita harus semuanya sama-sama belajar juga memahami ini. Kalau enggak pasti kondisi keluarga kita juga tidak bahagia. Karena kondisi yang kita sebagai orang tua, kita benar-benar sudah masuk ke pintu Dharma Suci. Bagaimana juga kita mulai vegetarian, mereka melihat kan semuanya kita punya. Makanya kadang-kadang kenapa Master bilang seperti hari ini ya, keteladanan ya Sesong Sejiman. Mungkin mereka melihat orang tua yang awalnya suka emosi, sekarang sudah kondisinya mau bicara dengan baik-baik, dan juga kalau ada apa-apa bisa bertanya dengan baik-baik, itu yang membuat mereka nyaman. Mereka tenang, mereka kondisi nyaman tenang, kita juga merasa nyaman tenang. Jadi setiap hari kita merasa enjoy aja, tidak ada sesuatu yang membuat kita gelisah ya, menimbulkan kerisauan, ketidakbahagiaan. Jadi sebenarnya kadang-kadang Puspa selalu berpikir, hidup ini mau bilang panjang enggak loh, kayaknya singkat banget. Mungkin Sesong Sejiman dapat merenungkan ya, karena pagi ke malam itu cepat sekali ya. Sudah itu kadang-kadang kita pikir, kata-kata yang tidak enak didengar itu sekilas aja terlewat udah hilang. Nah, sebenarnya itu semuanya yang ada di kondisi-kondisi kita dalam bekerja seperti pagi sampai sekarang ini semuanya adalah ilusi, dia akan berlalu Sesong Sejiman. Tapi itulah yang harus kita pahami, jangan sampai kita menyimpan hal yang tidak baik di dalam gudang kesadaran kita, sehingga akan membuat kita penuh dengan penderitaan. Karena kita di sini belajar Buddha Dharma bagaimana untuk mengikis hal yang tidak baik. Seperti tadi kita udah, jangan sampai kita bocor-bocor terus. Dharma yang sudah kita pelajari bocor terus, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Tetap dalam kondisi kita saat ini yang selalu penuh dengan kerisauan dan ketidakbahagiaan. Jadi itu tergantung dari pelatihan diri kita masing-masing ya Sesong Sejiman ya. Jadi Dharma dipergunakan dengan baik, pasti kita akan merasakan sukacita di dalam Dharma. Mungkin next dari Sesong Sejiman yang silakan, atau Happy Suci, silakan Ci Happy, Kan En. Ya, kan ya Sece Puspa, benar sekali ya Sece. Sharingnya Sece Gun tadi juga sangat benar, sangat inspirasi ya, karena menurut Happy juga melihat keluarga Sece Puspa tuh harmonis dan damai ya. Apalagi Sece Puspa yang menjalankan. Nah di sini Happy juga ngerasa gini, waktu 2019 kita di Palembang tuh pernah mengadakan kelas membahas tentang Sutra Teratai. Jadi waktu itu kita sempat stop karena ada COVID kan, jadi kita tidak meneruskan. Nah di situ kita lihat bab demi babnya itu satu kalimat per satu kalimat tuh real ya, nyata sekali dengan kegiatan kita sehari-hari di Ceci. Nah inilah kita harus kanen kepada Master, walaupun kita telat untuk mempelajari Dharma, tapi dengan adanya Master membuka pintu Ceci, kita tidak ada kata terlambat untuk belajar ya sesungguhnya. Menyerap Dharma itu dan mempraktekkan Dharma itu juga sangat tidak telat ya, apalagi sesungguhnya yang mungkin baru bergabung itu cepat genggam dan kesempatan untuk belajar kembali ya. Selain melatih diri ke dalam, kita juga melatih diri keluar. Dulu saya juga Happy tidak bervegetarian ya sesungguhnya, tapi mendengar Master, melihat kesungguhan hati Master bahwa kita harus menegakkan bukan lagi 5 sila dalam kehidupan kita, tapi 10 sila Seci ya, Sesong Seci itu menjadi perisai dan pedoman untuk hidup kita lebih baik lagi. Nah, di sini ada Sesong Sidik dan Sesong Jangka, tapi kita mempersilakan Sesong Sidik dulu ya. Silakan Sesong, Kan En Sesong Sidik. Kan En Happy Sece, Kan En Puspa Sece, Cao Asang Hao. Selamat pagi. Jadi
bicara tentang apa yang tadi disampaikan Puspa, saya jadi teringat sesuatu permainan yang sangat unik yang bisa kita praktekkan sehari-hari ya. Seperti kita ketahui, kita kan punya kantong sampau ya yang biasa buat simpan taruh mangkok, gelas dan sebagainya itu. Nah, itu kan sangat menarik kalau kita lakukan. Oke, terlepas dari itu dulu, jadi misalnya kita kalau punya, kita juga tahu di luar sana ada dijual batu-batu kecil putih ya, yang batu-batu hias gitu ya. Nah, bagaimana kita kombinasikan antara sampau dengan batu putih itu, jadi setiap kali kita kesal, di batu putih itu kita tulis kesel, terus kita masukin ke sampau yang itu. Terus nanti kita marah sama seseorang gitu, marah, masukin lagi. Tapi itu sampaunya itu harus dibawa-bawa terus, kantongnya, gitu loh. Nah, lama-lama mungkin dalam 1 tahun kita bisa ngelihat itu, sampau kita itu berisi berapa banyak batu. Kekesalan, kemarahan, kebencian, dan sebagainya gitu. Tentu aja apa yang perlu kita pelajari di situ adalah bagaimana kita mengosongkan kekesalan tersebut, batu-batu tersebut gitu loh. Sehingga kantong tas sampau tersebut jadinya lebih ringan. Jadi, nah tentu itu akan menjadi bentuk nyata dari praktek yang lebih realistis gitu loh. Jadi istilahnya kadang-kadang kan kalau kita bilang hanya membayangkan aja itu akan sulit sekali. Tapi kalau itu bisa kita lakukan dengan praktek nyata dengan cara seperti itu akan terlihat menarik. Itu aja dulu sharing dari saya kan, Ensusiung Suci. Kan Susiong Sidik ya, luar biasa ya, benar Susiong ya. Nah, ini kita dapat melihat dari kekotoran batin kita masing-masing ya. Ini juga bisa membersihkan kondisi batin kita juga. Kan ya Susiong Sidik. Nah, mungkin dari Susiong Jangka silakan kan. Susiong, kan. Halo semua, halo. Halo Tes. Susiong, Chào Sang Hao. Nah, sebenarnya saya mau cerita dari judulnya ini menyerap dan menegakkan segala dharma ya. Sebenarnya mungkin ini sebagian pengulangan, tapi ya mungkin ini juga menyuarakan dan juga saya ulang sebagian dan saya sedikit menambahkan sesuatu biar supaya menjadi renungan kita tambah bijak lah ya. Apalagi gimana ya? Ada satu hal yang membuat saya menyadarkan tentang menegakkan dharma ya. Menegakkan dharma, yang ditegakkan itu apa sih sebenarnya? Menegakkannya buat dharma buat siapa sih? Buat saya atau buat semua orang? Nah, ini yang harus digarisbawahi dulu ya, karena kita ini adalah umat awam, yang dimana saya selalu dari dulu suka berkata dari dulu sampai sekarang, please don't judgment, understand dulu baru kita tanggapi, seperti itulah ya. Nanggapi sih boleh-boleh aja, tapi cobalah pahami konteksnya orang masing-masing. Jadi, oke, sebelumnya kanan semua ya, ini agak cukup menarik ya. Yang pertama, tiap hari Sinfa Siang, tiap hari belajar Dharma. Pikiran kita apakah tambah waras atau biasa saja atau tambah kebencian? Kata master ya atau kata suhu atau kata guru mendengarkan Dharma membuat pikiran kita tambah waras. Tapi kenyataannya saya salah satunya belajar Dharma makin gak beres. Yang salah siapa? Guru atau saya? Salah saya. Yang jelas salah saya karena motivasi saya yang salah menghasilkan penyimpangan. Ya, jadi sangat disarankan kalau mau belajar Dharma, tolonglah pikiran dan niat itu benar ya, dimuliakan. Seperti itulah kira-kira, itu paling penting. Niatnya apa? Apakah untuk menumbuhkan batin atau hanya pengen terlihat pintar? Nah, ini hati-hati nih. Kalau misalkan pengen dilihat pintar, sebaiknya tolong dikoreksi dulu ya. Karena belajar Dharma itu bukannya sekedar textbook, apalagi memang di literatur Buddhism itu memang tertulis timelinenya memang sebelum Sang Buddha di zaman berapa, tapi sekarang udah berkembang, terkadang tidak ada di textbook. Apa itu salah satunya? Nah, ini ya ada kaitannya dengan menegakkan Dharma, Session Sechemen. Oke, mungkin Session Sechemen tahu apa pekerjaan saya. Pekerjaan saya, ya saya ngaku dulu ya, equity capital market alias saham. Ya, saya tidak akan bahas mendebat soal saham, reksadana, dan obligasi di sini karena memang nggak boleh. Ya,
itu saya paham sekali. Memang ada yang pro dan kontra, itu saya tidak akan mengajak bahas seperti itu. Tapi yang saya tekankan itu dalam menegakkan dharma kepada saya. Siapapun yang mau menegakkan dharma, gimana ya, di bagian menegakkan dharmanya, tapi jangan sampai modal dharma, tapi negakin dharma tanpa mengetahui inovasi-inovasi yang ada, kebijaksanaannya menurun. Oke, soal saham, reksadana, dan obligasi di seci abu-abu. Di aliran lain, di Buddhism aliran lain, juga ada sebagian berkata abu-abu. Dan menariknya ada satu penceramah yang ngomong, curhat seperti ini. Ada di Facebook kayak gini. Oke lah, ada seseorang yang kasih ceramah dharmanya, sesinya tuh literasi keuangan. Asuransi reksadana saham, literasi keuangan, dan ada satu orang uji materi debat kayak gini. Dalil dharmanya tentang saham reksadana obligasi itu apa ya? Ya, setelah saya cek, pasti nggak akan ada. Kenapa? Karena ini adalah salah satu instrumen keuangan modern. Instrumen keuangan yang modern, sekarang bertambah lagi adalah kripto. Ya, memang sih seremnya banyak. Ya, tambah lagi kripto. Sementara sistem uang itu terbentuk setelah Sang Buddha parinibbana. Artinya apa? Memang jelas tidak ada dalil dharmanya. Pertanyaannya, boleh nggak aku dikatain melanggar sila ke-7 dengan kata saham, reksadana, dan obligasi hanya dengan modal dharma yang notabene ya literal timeline-nya cuma sampai di tahun sekian, seperti itu, belum ada mengenal uang? Ya, jawabannya tidak boleh. Menurut saya itu nggak boleh. Yang perlu itu adalah kamu pahami dulu instrumen keuangannya, pahami dulu cara kerjanya dengan benar, pahami dulu ini itu. Apakah ini bisa bermanfaat, bisa enggak? Coba pahami dulu, ya. Ya, yang pasti itu yang harus dipahami sampai sekarang dulu. Gak usah jauh-jauh lah, saham, reksadana, obligasi, forex. Forex yang trading itu ada yang bilang judi. Ya, betul. Karena ya tradingannya dengan gaya, ada juga prototin atau gimana, saya nggak akan bahas ya. Tapi forex itu netral nggak? Ya netral. Siapapun yang dilantik komite pasti akan pakai forex. Apa itu? NTD. Buat apa? Beli perlengkapan buat seragam dan apa semua di Taiwan, apalagi harganya lebih murah meriah di sana. Kan di sana kan transaksinya kan nggak mungkin pakai rupiah, pasti pakai dolar. Dolar itu adalah bagi kita adalah forex, itu juga netral. Jadi yang mau saya tekankan dalam menegakkan dharma, please sejemen. Ini juga buat saya juga, ya. Saya juga mengajak juga. Jangan pernah komenin kehidupan orang hanya dengan modal dharma. Tapi pahami dulu pekerjaannya, pahami dulu seluk-beluknya, pahami dulu gimana. Termasuk juga saya, kalau mau komen tentang keuangan, saya berhak ini. Kenapa? Karena saya memang orang keuangan. Dan secara jujur aja, yang berhak mengkomen saya tentang keuangan, salah satunya Sylvia Irnawati Secie. Loh, kenapa dia? Karena dia paham instrumen keuangan yang saya geluti. Dia paham. Jadi dia berhak komen. Tapi kalau misalkan orang modalnya cuma dharma doang, tapi tidak mengerti instrumen keuangan atau pekerjaan digeluti, tiba-tiba komen ke saya, ya maaf kata aja, saya bisa bete. Saya sendiri bisa bete, apalagi ke orang-orang. Ke orang-orang, yaitu sama saja menjalin jodoh buruk. Jadi, dari situ, kita bisa kesimpulkan, mendekatkan dharma itu, kita nggak bisa tegakkan kayak jadi judgment atau kayak giam loong kayak gitu. Nggak bisa. Tegakkan dharmanya paling hanya bisa diri sendiri. Itu pada akhirnya, karena kita sebagai umat awam. Dan sekarang teknologi sudah berkembang terus. Sekarang ada teknologi blockchain, sekarang ada teknologi AI. Ya,
Itulah instrumen keuangan, blockchain, AI semua itu sekarang sudah ada, pada akhirnya adalah pisau bermata dua. Pada akhirnya cobalah kita pelajari dulu fenomena-fenomena yang ada, pahami dulu secara pelan-pelan. Kalau mau menegakkan dharmanya, cobalah ambil dari sisi bijak, selalu dua sisi. Jadi pada akhirnya segala sesuatu yang saya katakan sebelumnya adalah netral. Ya, ya, sorry ya, saya sebut chief analysis karena dia punya gelar CFP. CFP itu juga mempelajari itu sebagai bagian dari financial literacy, ya. Itu hanya salah satu contoh ya. Oke, kan An? Cảm ơn sư Siong Jangka. Ya, mungkin untuk Dharma masing-masing ya, kita menegakkan Dharma untuk diri sendiri ya, kira-kira cocok yang mana. Kembali lagi akhirnya yang menerima, yang dapat kita sendiri juga ya, Sisyong Sujeman. Mungkin Sisyong, silakan Sisyong Ya, Sujeman, Kak Hal. silakan Sisyong Sujen, An. Ok, cảm ơn sang thầy sư. Chào anh nhé, Puspa sư chị dan An, Happy sư chị. Tofo. Ni hao ya, sư chị man. Cảm ơn ya tim Simpasiang yang luar biasa ya, yang di host maupun yang bertugas di belakang layar sudah 6 tahun lebih ya, dari tahun 2020. Karena juga Sisung Cici yang sudah sharing, eh, saya ingin ini ya berbagi kepada Sisung Cici bahwasanya kita sekarang tidak lama lagi ya, mungkin di bulan Agustus sudah akan masuk ke bab kedua. Ya, mungkin Puspa Cici dari awal sudah mengikuti juga. Nah, Sisung Cici, apakah kita sudah siap ya? Sudah siap menuju ke bab kedua. Selama lama juga ya, ini 180 episode lebih ya bab satu. Kalau dibagi 30 udah 5 bulan ya barangkali. Sudah cukup lama ya. Jadi Sisiung Cici, apakah selama mengikuti Simpasiang bab satu ini, apa sih yang Sisiung Cici dapat ya? Ini penting ya, karena menuju bab kedua itu, kalau kita tidak mendapatkan apa-apa dari bab satu, maka bab dua itu juga akan berlalu dengan sia-sia ya Sisiung Cici. Dan itu sayang sekali. Karena apa yang Sisiung Cici dapat dari Simpasiang sebenarnya itu adalah inti ceramah master yang merupakan pondasi ya, pondasi dari bagaimana master menjalankan cici ini. Saya ambil contoh ya bab satu ini. Ini sangat penting dalam hal kita membangkitkan keyakinan. Ya, membangkitkan keyakinan kita akan apa yang diajarkan Sang Buddha yang kemudian kita dengar dari master. Benar ya, Sisung Cici ya. Apa yang diajarkan Sang Buddha 2500-an tahun lalu tidak kita dengar. Tetapi sekarang kita dengar dari master kita. Dengan apa? Dengan memberikan contoh apa yang sudah Sisung Cici lakukan di dunia cici. Sehingga apa? Sehingga kita mudah menyerap. Kalau kita mudah menyerap, kita bisa paham, maka kita akan yakin ya, semakin yakin lah. Karena ketika Sisung Cici masuk cici, Sisung Cici udah yakin kepada master. Baru Sisung Cici mau ya, mau kita tanda kutip mengorbankan waktu, uang, pikiran, bahkan perasaan ya, ya digesek sana sini tetap oke ya, tetap bertahan. Nah, apakah Sisung Cici sudah siap menuju bab kedua yang akan lebih membutuhkan keyakinan Sisung Cici? Kenapa? Karena hanya satu orang di antara demikian banyaknya murid Sang Buddha di saat itu yang bisa menerima Dharma sejati ini. Apalagi kita ya, 2500-an tahun dari jarak ketika saat itu. Apakah kita setiap pagi hanya buka absensi kemudian lewat ya? Rugi ya Sisung Cici ya, Puspa Cici paling paham ini. Rugi besar ya Sisung Cici. Saya akui ya, saya hari ini bertahan di Cici banyak mendapatkan karena saya simpasian ya. Jadi Sisung Cici apakah ya bukan seperti saya itu masing-masing lah ya. Cuma saya harus berbagi kepada Sisung Cici karena saya juga setiap pagi ya. Setiap pagi walaupun sekarang kita ada tim ya yang jam 3 buka bergantian, saya tetap mendampingi dan saya tetap merasa ingin mendengarkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu. Karena saya juga aku ya tidak mudah untuk bertahan sampai hari ini di Cici. Saya jujur ya, tidak mudah. Kalau saya tidak mendengar, saya lebih jujur lagi, saya hari ini tidak di Cici lagi. Ya, Sisung Cici barangkali juga banyak yang mengalami ya seperti itu. Dan mungkin beberapa minggu lalu ada seorang Cici yang sharing demikian apa ya.
eh, saya nggak tahu ya, mungkin mungkin gimana lah ya cara masing-masing menyerapnya apa yang dialami si J tersebut. Nah, si J saya mungkin kalau saya tampilkan gambarnya lagi terlalu lama waktunya ya. Jadi saya berbagi secara sangat singkat di bab ke-1 ini. Kenapa kita kalau tidak ada keyakinan maka akan berlalu sia-sia? Di bab 1 ini disebutkan ya, Kuan Im Pusa datang. Sesiung Sije, siapa yang tidak kenal Kuan Im Pusa? Ya, datang loh ke persamuan di puncak Burung Nasar. Sesiung Sije bertanya kepada diri sendiri, yakin nggak? Bertanya ya, yakin nggak? Ticang Wang Pusa juga datang. Dan Manjusri Pusa yang demikian hebat yang sudah ya bahasanya saya menciptakan lah 7 orang Buddha juga datang. Benar nggak Sesiung Sije? Hari ini saya yakin nggak? Atau saya hanya buka simpas yang ingin dengar orang lain bicara-bicara, nanti ada yang seru, ada yang kurang bagus ceritanya, ya itu nggak tahu ya Sesiung Sije masing-masing seperti apa tujuannya, ya. Ya, jadi atau ingin absensi filosofi, ya kalau saya nggak ada masalah sih semua itu sama saya ya. Tapi saya pribadi tetap ingin mengulang karena ya saya terus belajar dan saya merasa semakin hari ketika saya akan sharing, saya bisa sharing semakin leluasa ya. Ada 4 rintangan itu saya terus berasa. Baik rintangan bahasa, rintangan pemahaman, rintangan apakah sukacita ya. Bahkan itu saya merasa terus tertantang ya. Terus menjadikan itu bukan rintangan lagi, tetapi tantangan untuk mencapainya. Hmm. Nah, Sesiung Siti, pusat yang demikian banyak itu datang Sesiung Siti, percaya nggak? Yakin nggak? Oke, itu poin pertama ya. Dan paling penting adalah karena ada jodoh maka hari ini Sesiung Siti bisa mendengarkan ini. Ya, Dian sering lah Master udah mengatakan di antara 8 miliar penghuni dunia saat ini yang populasinya udah terlalu sesak ya, sehingga susah mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Nah, di antara 8 miliar itu berapa sih orang yang menganut ajaran Buddha? Di antara penganut ajaran Buddha itu berapa sih orang persentasenya yang yakin pada kendaraan besar? Di antara penganut kendaraan besar itu berapa persen sih yang merupakan relawan suci? Di antara relawan suci itu berapa persen sih yang mendengar dan paham sutra Trata ini? Ya, mungkin Sesiung Suci bisa hitung-hitung sendirilah. Jadi intinya adalah kita sekarang harus siapkan batin kita. Yang belum siap kita bisa mengulang-ulang lagi ya di grup Telegram, di grup WhatsApp itu semua harta pusaka itu ada di sana. Sesung saja mengulang-mengulang. Setiap hari kalau kita mengulang satu intisari ini hanya butuh waktu 5 menit. Sesung saja hitung sendiri ya masing-masing di handphone itu setiap hari scroll-scroll swipe medsos itu berapa banyak waktu Sesung saja terbuang ya. Saya setiap hari pakai pikiran seperti itu sehingga saya tetap harus setidaknya menonton ceramah master, usahakan ikut simpasiang dan usahakan sharing ya. Saya udah seminggu gak ikut ya karena apa? Ada kegiatan penyerahan rumah bantuan di Aceh 4 hari, kemudian pulangnya ya 1 hari ya. Wah, bener-bener nggak bisa bangun pagi lagi. Kemudian datang tim Hesin ya 2 hari di Medan. Hari ini udah agak lapang ya waktunya. Nah, itulah saya setiap hari berusaha ya dan saya berusaha berbagi kepada Sesung Cice untuk apa sih? Bahwasanya Sesung Cice harus yakin karena hidup ini sangat singkat. Sesung Cice hitunglah hari ini udah habis berapa waktu ya tadi Puspa Cice udah jam berapa ini ya? Sorry ya nanti sebentar lagi akan kuis sebentar lagi akan berlalu. Apa sih yang Sesung Cice dapatkan? Apakah Sesung Cice sudah mendapatkan bertambah keyakinannya? Dan apakah Sesung Cici ada manfaatkan waktu untuk menciptakan berkah ya dengan berbagi berdana dharma. Oke. Nah, jadi apakah Sesung Cici yakin Sutra Trata ini karena sudah yakin kepada Master, yakin para pusat yang sangat luar biasa datang ya, dan yakin nggak bahwasannya di sana hari ini ya 2.500 tahun-tahun lalu ya hari ini ya 2.500 tahun-tahun kalau sampai pada bab tersebut Manjusri itu menceritakan di masa-masa lampau yang tidak terhingga itu dia membimbing seorang yang ya Saskama ya Yaskama itu masa lalu Bodhisattva Maitreya. Orang yang dibimbing itu seperti apa? Seperti banyak orang kita sekarang di Cici ya. Maaf ya Sesiung Cici, mencari nama. Ada itu ya, Xiu Ming
Dia mencari nama loh di antara 800 murid eh, para Prava ya yang merupakan Manjusri ini benar-benar dari dulu udah seperti itu sampai sekarang. Saya kasih satu contoh yang sangat simpel ya. Sorry ya saya tidak menyebut nama ya. Satu ketika di Bantuan Banjir juga TV bilang kepada saya, Sesiung kita mau sorot Sesiung karena di cerita itu Sesiung itu jarang tersorot karena Sesiung ke sana kemari. Saya bilang, oke, saya kasih waktu 1 menit aja. Karena waktu itu ada 200-an lebih relawan di Kuala Simpang itu kita berbagi tugas ya. Ada 2 baksos kesehatan, ada pembersihan sekolah ya yang ada 50 orang sukarelawan dari Medan juga ikut. 200-an lebih ya, saya harus koordinir. Saya kasih waktu 1 menit. 1 menit itu bikin saya sadar satu hal. Ada orang yang sudah tahu dari TV mau liput, desak-desakan loh. Ini Yasas Kama. Ini Yasas Kama loh. Dari 2 hari, dari masa tak terhingga lalu Samudra udah memprediksi hal tersebut. Saya juga kaget. Aduh, gimana ya. Tapi demikianlah ya kenyataannya. Ada di ITV kadang bagus juga ya supaya orang mau lebih banyak, lebih semangat ya. Tapi jangan menjadi tujuan utama lah. Nah, kemudian ya, setelah di saat ini Manjusri sudah meyakinkan kita karena dari masa tak terhingga itu ketika dia dalam tanda kutip menciptakan 7 Buddha itu dia sekarang masih mau datang ya. Jadi ini mengingatkan kita juga relawan senior itu tetap harus hadir di kegiatan suci. Master mengatakan ya setidaknya datanglah untuk dilihat orang aja. Nah, oke lah, karena waktu juga ya, tapi Sesung Siti yakinlah di bab kedua akan lebih seru. Di bab kedua, Sang Buddha akan mengatakan, saya punya satu dharma sejati yang akan saya bagikan. Dan hanya satu orang yang ketika itu langsung menyadari, oh apa ya yang ingin Sang Buddha sampaikan itu, saya paham. Dan para pemimpin Sangha itu, waktu itu ada 4 orang, bahkan belum paham ya. Nah, jadi apa sih pesan Sang Buddha? Kita harus terus belajar. Hanya satu orang paham, saya belum paham, jadi wajar. Saya harus terus belajar, terus belajar. Setiap pagi saya ada simpajang ini, terus mengikuti, dan ada kesempatan saya berbagi apa yang saya pahami. Oke, kanan ya, Sejeman, kanan sesing seje. Cảm ơn sư Song Sujeng. Cảm ơn ya sư Song Sujeman. Mungkin kita ini dulu ya di quiz. Silakan host, cảm ơn. Ya, Kanan Sece Puspa, silakan host kita ikut buka quiz. Ya, Sesiung Sece, marilah kita mengulas kembali apa yang sudah disampaikan Master pada pagi hari ini. Seperti biasa ya, Sesiung Sece kita cara menjawab kuisnya, jawaban diketik di chat room everyone dengan format jawaban, nomor soal, lalu jawabannya. Contoh jawabannya 1D atau 2A. Kanan Sesiung Sece. Silakan host. Pertanyaan pertama, mengapa bodhisatwa harus menyesuaikan cara membabarkan dharma dengan kapasitas setiap makhluk? A. Agar lebih mudah dipuji. B. Agar terlihat lebih pandai. C. Agar pembabaran menjadi lebih singkat. D. Agar dharma dapat dipahami dengan baik. E. Agar semua orang mengikuti pendapatnya. Silakan Sesiung Sece. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Kita close ya, kanan ya, Sesiung. Jawaban yang benar adalah D ya, Sesiung. Agar dharma dapat dipahami dengan baik. Jadi kita harus sesuai kapasitas masing-masing. Nomor 2, apa makna dari Dharani? A. Menghafal semua sutra. B. Menegakkan kebajikan dan mencegah kejahatan. C. Mengumpulkan banyak pengetahuan. D. Menjalankan latihan sendirian. E. Meninggalkan kehidupan masyarakat. Silahkan dijawab ya Sesiung Sece. Tadi Master di ceramah juga ada menjelaskan tentang Dharani ya Sesiung Sece. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Kita close ya. Ya, kanan Sesiung. Jawaban yang benar adalah B ya, Sesiung Sece, menegakkan kebajikan dan mencegah kejahatan. Ya, silakan host soal selanjutnya. Arti perbendaharaan dharma adalah A. Sifat kebajikan yang dimiliki setiap makhluk. B. Tempat berlakti para biksu. C. Tempat menyimpan kitab suci. D. Harta peninggalan Buddha. E. Kumpulan aturan vihara. Nah, mudah sekali ya, Sesiung Sece, pembendaharaan dharma. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Kita close ya. Oke, kanan.
Jadi jawaban yang benar adalah A ya, sifat kebajikan yang dimiliki oleh setiap makhluk. Next, nomor 4. Menurut penjelasan di episode ini, 4 kebijaksanaan tanpa rintangan terdiri dari makna, dharma, bahasa atau istilah, dan titik-titik tanpa rintangan. A. Berjalan, B. Bermeditasi, C. Berbicara, D. Menghafal, E. Menulis. C mungkin masih ingat ya 4 kebijaksanaan tanpa rintangan tadi. Ya, silakan dijawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C ya, berbicara tanpa rintangan. Silakan host. Ya, selanjutnya. Pernyataan berikut tentang mata bagi dunia adalah benar, kecuali A. Menuntun makhluk keluar dari kebingungan, B. Membimbing makhluk menuju jalan benar, C. Menolong makhluk memahami kebenaran, D. Melambangkan kebijaksanaan Buddha, E. Hanya dimiliki oleh orang yang kaya pengetahuan duniawi. Jawab, C. Saya hitung mundur ya, C. 3, 2, 1. Ya, kita close ya, C. Jawaban yang benar adalah E ya, hanya dimiliki oleh orang yang kaya pengetahuan duniawi. Next, selanjutnya. Soal ke-6, mengapa Buddha memuji bodhisatwa para peraba? A. Karena memiliki kerjaan yang besar, B. Karena paling kaya di antara para bodhisatwa, C. Karena unggul dalam kebijaksanaan dan memahami dharma, D. Karena memiliki banyak pengikut, E. Karena selalu hidup menyendiri. Bodhisatwa peraba. Silakan C. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Kita close ya. Jawaban yang benar adalah C ya, karena unggul dalam kebijaksanaan dan memahami dharma. Ini adalah bodhisatwa para praba. Kanten ya, stasiun C yang sudah mengikuti kuis hari ini. Sambil menunggu rekapan penang, kita akan sharing kembali. Di sini ada Sesyong Ong Ciwes. Silakan Sesyong, kanan Sesyong. Mitofo, Toan Susyong, silakan Ya, Syong. cảm ơn sư Sương, cảm ơn sư Chế, ya, cảm ơn Puspa sư Chế, cảm ơn Hevi sư Chế, ya, cảm ơn ya sư Sương sư Chế. Ya, cảm ơn kepada teman-teman yang sudah sharing ya, sangat cảm ơn ya. Ya, pada hari ini tadi si Cheng Sesung juga telah ingatkan kepada kita kesiapan kita untuk di bab selanjutnya ya, sangat cảm ơn ya. Ya, tadi juga tentang Happy CC telah menyampaikan ya kita berjalan di jalan bodhisattva dunia ini ya sangat kangen ya kepada Master dan memang harus dilandaskan oleh cinta kasih, belas kasih dan juga kebijaksanaan. Karena apabila seseorang bisa menjalankan sila dengan baik namun tanpa cinta kasih, mohon maaf ya, mungkin dia bisa masih memarah-marahi orang begitu ya. Nah, jadi inilah perlunya cinta kasih dan belas kasih dan kebijaksanaan sebagai landasan. Dan kita berjalan di jalan bodhisattva ini ya semoga suatu saat nanti ya dalam perjalanan ini kita terus berusaha menumbuhkan benih ya, benih kebijaksanaan dalam batin kita. Ya, dengan demikian benih kebijaksanaan ini berjalan terus sehingga bertumbuh semakin kokoh dan kuat sesuai dengan tekad yang dari awal kita sudah bangkitkan sebagai bodhicitta kita ya, sebagai tekad. Dan seperti juga tadi Puspa Sice sampaikan ya, suatu saat semoga demikian ya mencapai satu kondisi pencerahan. Namun ya dalam perjalanan kehidupan ini kita selalu menghadapi kondisi-kondisi luar. Namun kita tahu bahwa ada sebab di dalam diri kita juga, yaitu ada sebab yang baik, yaitu benih kebijaksanaan yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu semua kondisi luar pada saat dia masuk ke pintu kesadaran kita, apakah kita menyadarinya pada saat dia masih ada di depan pintu kita? Apakah kita menyadarinya pada saat dia masih ada di gerbang pintu kita? Ataukah pada saat dia sudah masuk ke perasaan dan selanjutnya kepada pemikiran-pemikiran dan lain-lainnya, kita belum menyadarinya juga? Nah, oleh sebab itulah di sini pentingnya kita memiliki kesadaran untuk mengetahui pada saat sebab dan kondisi itu muncul ya di hadapan kita, kita segera bisa menyadarinya. Nah, oleh sebab itulah memang ini perlu satu
pelatihan untuk bisa memiliki kesadaran yang lebih kuat. Oleh sebab itu Master selalu mengingatkan mengangkat kayu dan mengangkat air adalah untuk melatih kesadaran kita mengetahui kondisi apa yang terjadi. Nah, oleh sebab itulah ya. Jadi di dalam perjalanan ini kita selalu menghadapi kondisi luar yang selalu berubah-ubah dan selalu dari berbagai segala arah dan segala kondisi. Namun kita masih ingat ya, di dalam Sutra Makna Tanpa Batas ada nakoda kapal. Nakoda kapal mempunyai layar ya, dan angin kita tidak bisa tahu datang dari mana ya. Angin selalu datang dari berbagai arah dengan kekuatan yang kita tidak ketahui. Namun sebagai seorang nakoda kapal, kita memiliki layar. Nah, oleh sebab itulah kita harus bisa menggunakan layar ini sebagai satu alat ya, sehingga dapat menerima semua kondisi angin dan mengarahkan arah layar kita sehingga kapal kita terus berlayar untuk mencapai kepada tujuan. Dan jadi kondisi angin kita tidak bisa tahu dari mana, namun kondisi layar adalah milik kita. Dan kita mengarahkan sesuai juga dengan dharma yang telah kita dengar untuk bisa tetap pada tujuan berjalan di jalan bodhisattva dunia ini. Oleh sebab itu dalam kita berusaha untuk menegakkan dharma, kita berusaha juga untuk memahami setiap kondisi luar dan kondisi dalam, bagaimana kita beraksi dengan setiap kondisi luar adalah kondisi pendukung untuk kita terus berjalan. Ya, kan ya Puspa Sece, kan Happy Sece. Ya, mohon maaf ya kalau ada silap kata ya. Cảm ơn sư兄sư chị, cảm ơn. Cảm ơn ông Chỉ Wei Susyong. Mungkin ya ada Susyong Seji kita suka bingung ya. Puspa akan kasih tahu sedikit ya. Suka dengar kita bilang angkat kayu dan angkat air dalam Air kondisi ya. samadhi. Ini mungkin Susyong Sejeman ini adalah bahwa di dalam kondisi kita melakukan apapun, kita dalam kondisi yang fokus berkesadaran, itulah samadhi ya, sama ya. Oke, cảm ơn ông Chỉ Wei Susyong. Ini barusan dari Rimba ya, Rimba Susyong ya. Betul, seperti itu. Silakan Susyong Rimba, cảm ơn. Ya, cảm ơn Sang dan Kaisir, cảm ơn Puspa sama Happy ya. Terus tadi udah mendengar sharing dari Om Kiwi, Susyong, Sucheng dan lain-lainnya. Semuanya udah terdengar, sharingnya udah bagus ya, berbobot ya, udah paham Dharma. Saya ikut gembira ya, Pak. Ya. Yang tadi di hari ini ya topiknya sangat menarik ya. Lalu saya mau minta intisari nomor 1 bisa ditampilkan. Kita ada waktu lagi nggak? Kayaknya sangat tipis. Oke, silakan host. Waktunya sangat berharga. Ya, karena kita yang harus memahami bahwa datang ke dunia ini ya membawa banyak penderitaan dan kesengsaraan. Ya, kita di dunia ini yang membentuk siklus kelahiran dan kematian ya, usia tua, penyakit, dan kematian. Oleh karena itu, kedatangan dan kepergian kita berada di luar kendali kita, maka selalu manfaatkan waktu ya, Master tak pernah sia-siakan waktu ya. Jadi kita ya adalah contoh baik untuk kita. Juga tadi ada cerita dari Sucheng ya, keyakinannya. Kita keyakinan memang udah bagus, kita rajin ya. Maka kebahagiaan Acing Susyong karena rajin ya rajin, tekun ya. Sampai jam 3 bisa bangun untuk terjemahkan atau hal-hal yang itu mau disimpan siang ya, persiapannya. Itu saya menyaksikan ya, pernah sekamar dengan dia, jam 3 itu udah bangun ya, udah persiapan bahannya. Jadi contoh yang bagus ya, rajin. Jadi tanpa rajin tak akan berhasil ya, susah berhasil. Jadi selain itu kita di dunia suci ya, kita sudah mendengar Dharma, kita harus lebih bijak ya, lebih bijak karena sudah ada Dharma. Jadi orang yang sudah Dharma, sudah punya Dharma harus ada sanjie. Sanjie harus pengertian ya, kadang-kadang suci itu melakukan yang merasa di mata kami merasa ini kurang, itu kurang ya. Karena menurut persepsi kita mungkin
begitu, tapi menurut pihak yang melakukan mungkin benar. Benarnya apa? Saya ingin belajar, maka saya datang. Mungkin saya ini belajar membantu, jadi muncul ya bodhisattva dari tanah, gitu, macam-macam ya. Jadi kita tak boleh gitu, sepertinya kecurigaannya ini itu kita kalau kecurigaannya semua itu negatif ya. Jadi Master Anda selalu bilang tidak ada yang tidak saya percayain, ya kan? San U, tidak ada yang saya tidak cintain, ya. Tidak ada yang saya tidak maafkan, ya. Itu San U kita belajar juga ya. Jadi selain Tang ya, 4 soknya. Ya, saya rasa si Sung Si Jie sudah paham semua itu. Jadi saya nggak perlu panjang lebar. Jadi sharing saya sampai sini aja. Kan ya, Puspa Suci, Happy Suci, dan semua Sung Si Jie. Kan Sesung Rimba, silakan Ci Heavy, pemenang. Ya, Kanan ya, Sesiong Secie. Ini sudah keluar pemenangnya. Selamat kepada Lina A. Secie Pekanbaru, B. Atika Sari Secie Badan Misi, 3. Teti Secie dari Medan, keempat ternyata tidak ada pemenang, kelima Sidik Jaya Sesiong dari Batam, 6. Deliana Secie dari Jambi. Silakan Sesiong Secie kalau ingin sharing, karena ya silakan Sesiong Sidik, Kanan Sesiong. Kanan Secie. Silakan Siong Kanan. Menanggapin yang disampaikan Sujeng Sesiong ya tadi ya. Jadi saya termasuk salah satu di antaranya yang memulai ikut Simpasiang karena ngejar jam filosofi. Itu mesti diakui. Karena sebagai umat Kristen, kalau nggak ikut Simpasiang, jam filosofi nggak mungkin tercapai. Dan kalau jam filosofi nggak tercapai gitu, impian untuk ikut di barisan status relawan Cakong pasti susah. Apalagi ke komite. Ya, itu fakta. Jadi jujur adanya Simpasiang ini sangat membantu kami yang dari kelompok non-Buddhis ataupun kelompok Buddhis yang berbeda mazhab ataupun cara beribadah dalam mengikuti serangkaian acara di kegiatan di Ceci, terutama untuk persyaratan jam filosofi. Nah, terlepas dari itu semua, dalam mengikuti Simpasiang yang ada, tentu muncul yang namanya gesekan ego. Karena kenapa? Karena perbedaan cara kita melihat sesuatu hal. Ya, sama-sama angka 6, ada orang yang melihatnya dari atas sama yang dari bawah, punya angka yang berbeda, punya makna yang berbeda. Di situ saya juga banyak belajar bagaimana saya memulai Simpasiang kalau ada Sesiong Secie yang pernah memperhatikan banget di awal-awal, saya cenderung awal-awal antagonis banget gitu loh, protesan, pokoknya protes habis-habisan gitu. Ya, tapi disitulah sebenarnya kita belajar bahwa tidak selalu apa yang menurut kita benar itu perlu dijelaskan ke orang lain juga. Tidak selalu apa yang menurut kita salah itu perlu dijawab juga gitu loh. Ada waktu yang tepat nantinya. Dan Simpasiang perlahan-lahan menjadi tempat saya melatih diri, menahan ego, ya, dan juga yang lebih penting lagi berteman, mengenal banyak sekali relawan-relawan nasional, ya, yang ada di Ceci Indonesia. Tanpa ada jalinan jodoh dengan ikut di Simpasiang, kita nggak bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Siapapun itu mereka yang pernah muncul dalam proses hidup kita, itu guru kita. Saya berterima kasih sekali dengan Jangka Sesiong gitu. Kalau dia tidak melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang
sedikit menyebalkan dulunya kalau kita pikir gitu. Saya juga nggak punya keberanian untuk menjawabnya gitu. Saya juga berterima kasih sekali pada Johnny Sesiong yang istilahnya kalau dia tidak mengajak untuk orang berani untuk berbicara, walaupun waktu itu cukup gemetaran setengah ampun, ya, ya, kita nggak punya kesempatan untuk bisa damai dalam menyampaikan sesuatu hal. Tentu aja sebaiknya memang di Sinfas yang ini kita fokus dengan hal-hal yang positif yang bisa membangun satu dengan yang lainnya. Karena sama-sama gelas gitu loh, yang harus diisi air. Kenapa kita harus isi dengan racun? Ya, ya kita isinya dengan air madu aja. Itu dulu sharing dari saya, Kan En Sesiong Secie. Kangen ya, Sidik Sesiong ya. Mungkin Sesiong Secimen ya, kita sangat kangen ya. Karena kita dari murid master tuh bukan hanya agama Buddha ya, beraneka ragam agama. Di sini juga ada, kita punya suci agama Muslim juga ada ya, Katolik ada, seperti Sidik Sesiong juga Protestan atau Kristen ya kita bilang ya, semuanya ada ya. Sebenarnya kita sangat kangen ya, karena di sini kita diajarkan adalah ajaran dari Buddha kebenaran sejati, bagaimana kita melihat ke dalam diri kita masing-masing, bagaimana kita untuk belajar memperbaiki kondisi-kondisi kita ya, yang penuh dengan kekotoran batin sehingga menjadi jernih. Mungkin dari Sesiong Secimen, semuanya keyakinan kita, semuanya masing-masing pegang keyakinan. Ada satu hal, kalau kita benar-benar selalu melakukan sila yang baik dan melakukan kebajikan, pasti kita akan merasakan sesuatu yang ada di sekitar kita itu yang positif atau negatif. Mungkin semua ajaran sama ya, Sesiong Secimen ya, tidak ada bedanya. Kalau kita melakukan hal yang baik, pasti di sekitar kita semuanya ada malaikat. Tapi kalau kita melakukan yang tidak baik, di sekitar kita ada apa? Pasti Sesiong Secimen ada merasakan ya, ketidakbahagiaan itu apa, oke? Jadi sebenarnya Puspa merasakan sangat luar biasa. Karena disinilah kita diajarkan sama-sama untuk melatih diri kita. Agar kita semuanya memiliki yang positif ini. Karena kita semuanya akan ke arah yang positif, bukan negatif ya. Kan En Sesiong Secimen, mungkin kita punya yang sudah pemenang ini hari ini yang mau sharing. Lina, ada yang mau sharing nggak Lina Sucie? Tadi ada izin tidak sharing. Atika Sucie, ini kita punya Sucie. Atika nih Muslim juga nih, tapi dia rajin Singfasyang juga. Bagaimana Sucie Atika mau sharing juga? Pagi Seku, apa kabar? Baik, luar biasa ya. Ini di kelas sambil siap-siap kelas nih. Kalau yang tadi sih kalau yang dengar itu kalau misalnya pas satu tentang sabar. Soalnya ya kayaknya kalau kesabaran tuh jadi kayak makanan sehari-hari lah. Terutama kalau misalnya kita ya pekerjaan kita di bidang pendidikan. Cuma kalau saya pikir eh sabar itu nggak cuma masalah besar, tapi kita tuh belajar sabar di mana-mana. Dan kita juga mungkin nggak bisa ya berpikiran kalau misalnya semua orang itu berpikiran sama kita. Jadi kadang untuk orang itu bisa mungkin oke lah dia bisa menerimanya. Kadang kita enggak. Disitulah kita melatih kesabaran kita. Jujur aja kalau misalnya saya juga kalau misalnya di kelas nih sabar hilang, mungkin lah kata orang kalau sabar hilang udah tenangin aja dulu, cuman diam di kelas ngitung sampai 10. Kalau sudah ya aku lihat kalau misalnya setelah biasa narik nafas begitu, itu kalau misalnya ke awal 10 nanti bisa cuman sampai 5 sampai 3. Menurutku itu juga pelatihan sih ya. Jadi kalau dan begitu ya saya juga coba ngerespon lebih tenang, bereaksi dan emosi. Kemungkinan juga maaf kok pakai kata like juga ya. Saya juga coba melatih kesabaran juga di setiap kesempatan. Karena kalau misalnya kita melatih kesabaran, mungkin lah suasana juga lebih tenang untuk orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau saya sama anak-anak. Jadi kalau saya nggak sabar, nanti anak-anaknya juga ramai semua. Kalau kita tenang, juga anak-anak tenang. Satu lagi tadi yang agak menarik tentang kebocoran. Karena mungkin itu agak kayak teguran untuk saya. Sering overthinking gitu loh. Jadi
kadang kalau misalnya kalau lagi sensitif, apalagi mungkin kita perempuan ya, ada satu kata mungkin orang nggak sengaja. Saya tuh sering sampai ke bawah-bawah, sampai mimpi, sampai nggak bisa tidur. Jujur saya masih butuh pelatihan banyak dari situ. Karena kalau misalnya saya kayak gitu, saya tahu sih yang mendapatkan negatifnya saya aja. Jadi saya masih belajar untuk lebih waspada sama pikiran saya sendiri. Kalau misalnya emosi yang nggak perlu, kita lepasin deh. Semoga aja saya masih bakal bisa lah. Semoga bisa menjaga batin tetap tenang, agar kebajikan yang mungkin bisa kita tanam itu tidak mudah hilang. Itu aja. Kanan. Ji Atika ya. Siang Suciman ini Suci Atika dia udah jadi komite juga ya. Jadi kita sangat kanen juga ya. Bahwa sebenarnya kalau dibilang itu seperti Suci Atika tadi bilangnya, orang hanya ngomong, yang ngomong itu dia sebenarnya tidur nyenyak, yang mendengar tidak nyenyak. Siapa yang salah? Ayo kembali ke masing-masing ya. Oke, kanen mungkin dari Teti Suci, Medan bagaimana? Tidak ada. Sidik Sisi Muda ya. Deliana Suci. Jambi. Bagaimana Deliana Suci? Oke, kalau nggak ada mungkin akan kita tutup ya kan ya kepada Susiong Suciman hari ini yang sudah sama-sama kita berbagi ya, sharing ya. Suci Pipiliang, Suci Gunawati, Susiong Sidik, Susiong Jangkawijaya, Susiong Suceng, Susiong Ong Ciwe, Susiong Rimba, dan Suci Atika ya, kan ya, Susiong Suciman yang sama-sama juga hari ini mendengarkan Dharma. Dan juga Kanen kepada host semuanya yang di belakang layar ya, Kanen Yu Nimen Hal Amitofo. Kanen Happy, silakan Happy. Ya, Kanen Susiong Suci ini ada pembacaan. Oh ya, betul. Ya. Masih ada pembacaan ya, silakan ya. Silakan Siopusa. Maaf ya, Siopusa. Tolong dibantu ya, komputer gua nggak bisa share sound, mohon maaf. Oh. 感恩师公上人开示，感恩师故事博，心思妙莲华熏法香语汇，Kosakata 熏法香 Bab 1 Pendahuluan episode 166 Bodhisattva menyerap dan menegakkan segala dharma. Kui Xin bersandar pada keyakinan. Feng Jun menghormati, menjunjung, menghargai. You Tao Heng ada mempraktikkan jalan kebenaran, berperilaku sesuai jalan kebenaran. Tun Cheng sebutan kehormatan, panggilan hormat. Kanen Syukur Sepo, 早上好. Kanen Siopusa. Siopusa ini kayaknya James bukan ya? James Siopusa, Kanen ya, Susiong Suciman semuanya Amitofo. Silakan Si Happy, Kanen. Kanen Suci Puspa, ya karena waktu Susiong Suci, saya juga kanen kepada seluruh tim host dan co-host di balik layar Simpasiang. Kanen juga terlebih lagi kepada Sangren, kanen juga kepada mitra bajik saya Suci Puspa. Baiklah, Susiong Suci, sebelum kita berpisah, marilah kita memberi penghormatan. Susiong Suci, Jing Cili. 长降祸菩萨，己方人心，三万心灵，万心在万心，散万心。感恩师兄师姐，阿弥陀佛，早上好，sampai ketemu di Happy besok. Suci. Saja. Sampai jumpa besok. Kanen Puspa Suci, Happy Suci, Kanen Susiong Suci semuanya. Kanen semuanya. Kanen Susiong Rimba. Kanen Puspa Suci, Kanen Happy Selamat Suci. siang. Semuanya.付出在